Soraja Peta Penggawai yang bermetamorfosa menjadi bola soba tak lepas dari proses bagaimana Kerajaan Bone berintegrasi ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bola soba menjadi saksi bisu berubahnya haluan pemerintahan dan haluan politik yang berbentuk kerajaan ke bentuk pemerintahan dalam bingkai Negara Kesatuan, bersama dengan kerajaan-kerajaan besar lainnya di Sulawesi Selatan. Perubahan ini erat kaitannya dengan sebuah peristiwa besar di tahun 1905 yang terjadi di Kerajaan Bone yang disebut dengan Rumpakna Bone, yakni peristiwa perlawanan raja dan rakyat Kerajaan Bone melawan tentara Belanda sekaligus menjadi momen runtuh dan takluknya Kerajaan Bone kepada Belanda. Keberadaan bola soba yang saat itu merupakan hunian Panglima Perang Kerajaan Bone Abdul Hamid Basopagilingi yang juga putra dari Raja Bone ke-31 Lapawoi Karensigeri. Selain sebagai hunian, bola soba juga menjadi markas besar Laskar Kerajaan Bone yang berjumlah ribuan orang. Ya, bola soba atau Soraja Peta Penggawai adalah kediaman dari Panglima Besar Kerajaan Bone yang bernama Abdul Hamid Basopagilingi Peta Penggawai. Beliau menempati posisi tertinggi dalam sistem pertahanan Bone sebagai seorang panglima yang tak lain juga merupakan putra dari Raja Bone yang ke-31 Lapawoi Karensigeri. Kediamannya ini. Dari Soraja inilah rencana, taktik, dan strategi perang untuk melawan Belanda dirumuskan oleh Peta Penggawai bersama dengan sejumlah pemangku laskar. Rumusan perang ini kemudian diserahkan kepada ayahanda Lapawoi Karensigeri yang juga adalah raja di Soraja Mangkau Arumpone. Bersama dengan adat pitu kerajaan, Raja Bone Lapawoi Karensigeri, gelora perlawanan kepada Belanda dikumandangkan dengan penuh semangat. Di saat pasukan Belanda bersama dengan peralatan perangnya yang komplit dan lebih canggih telah mendarat di pantai timur Kerajaan Bone. Dibantu oleh kerajaan-kerajaan kecil di sekitarnya, perang melawan Belanda dipimpin langsung oleh Raja Bone dan Peta Penggawai pun pecah. Perang ini berlangsung selama 5 bulan, antara bulan Juni hingga bulan November tahun 1905 ini. Selama dasawarsa itu, tak sedikit laskar Kerajaan Bone meregang nyawa, karena opsi perang terbuka selalu menorehkan kekalahan. Kecanggihan dan kemajuan perlengkapan perang milik Belanda memudahkannya mengalahkan pasukan Kerajaan Bone yang kala itu mayoritas pasukannya hanya mengandalkan perlawanan dan peralatan tradisional. Perang terbuka yang berlangsung selama berhari-hari tak menunjukkan tanda pasukan Belanda akan kalah. Tepat tanggal 30 Juli 1905, pasukan Belanda berhasil merebut Soraja Arumpone dan Soraja Peta Penggawai. Rumpakna Bone itu adalah habisnya dan bobolnya pusat pertahanan Bone. Jadi sejak itu pemerintahan yang ada di Bone diambil alih oleh kekuatan dan politik dari Hindia Belanda yang dipimpin oleh seorang controller, di mana pemimpin yang ada di Bone itu baru ada tahun 1931 oleh Andi Mapanyuki yang diangkat oleh Hindia Belanda yang ada di Makassar. Dari situ bola soba beralih fungsi bukan lagi sebagai istana, bukan sebagai Soraja, tetapi tempat penginapan tamu-tamu Belanda yang berkunjung ke Bone. Jadi fungsinya tetap menjadi tempat penginapan, namun mengalami proses desakralisasi. Karena dari awalnya bangunan istana menjadi pusat penginapan, dan sekarang beberapa tahun terakhir ini menjadi kawasan objek wisata budaya. Taktik perang terbuka oleh Raja Bone akhirnya diganti dengan memilih perang gerilya melawan Belanda. Taktik perang gerilya dengan cara berpindah-pindah tempat ini diawali di daerah Palaka, Gontang, Pasempe, Citah, perbatasan Kerajaan Bone dan Sopeng, hingga pertahanan terakhir di Bulu Awo, perbatasan Siwa Kerajaan Wajo dan Kerajaan Tanah Toraja. Tanggal 18 September 1905, dalam perang dengan Belanda di Bulu Awo, Peta Penggawai Abdul Hamid Basopagilingi tewas diterjang peluru oleh pasukan Belanda yang dipimpin oleh seorang kontroler dari Makassar bersama dengan sejumlah bangsawan Kerajaan Bone seperti Arun Bengo dari Bone Barat, Demas Serek Dulung dari Bone Utara, dan Arun Sigeri keluarga Arumpone. Dengan tewasnya Peta Penggawai Abdul Hamid Basopagilingi, Arumpone Lapawoi Karensigeri mengibarkan bendera putih tanda menyerah kepada Belanda. Arumpone menganggap dengan tewasnya Peta Penggawai berarti benteng pertahanan Kerajaan Bone runtuh. Tanda menyerahnya Arumpone dikenal dengan istilah Rumpakna Bone atau runtuhnya Kerajaan Bone.
Pengambil alihan kedaulatan Bone memiliki dampak pada fungsi Soraja Peta Penggawai. Oleh Belanda pada tahun 1912, fungsi Soraja Peta Penggawai yang merupakan markas pertahanan Kerajaan Bone beralih menjadi penginapan bagi tamu-tamu Belanda yang disebut Sau Madupa Topole. Kenapa populer bola soba? Tahun 1905 Bone kalah perang. Soraja Peta Penggawai ini dijadikan tempat pesanggerahan oleh Belanda. Jadi semua tamu-tamu sahabat-sahabat Belanda itu menginap di situ, dikasih menginap di situ. Sehingga disebut bola sahabat. Bola sahabat itu populer. Bola soba, ya jadi nama aslinya Soraja Peta Penggawai. Sesudah rumpakna Bone kalah perang itu menjadi rumah sahabat alias bola soba. Nah, ini yang populer orang yang bola soba. Nama aslinya tadi itu. Selama masa pengambil alihan kedaulatan Kerajaan Bone, fungsi Soraja Peta Penggawai pun dibuat vakum selama 26 tahun dan oleh Belanda diubah menjadi perumahan persahabatan atau bola soba. Namun pada pemerintahan Andi Mapanyuki di tahun 1931, fungsi bola soba kembali dihidupkan sebagai pusat pertahanan militer Kerajaan Bone, di mana semangat nasionalisme waktu itu untuk membentuk negara kesatuan Republik Indonesia menggelora di seluruh kerajaan-kerajaan di Nusantara, termasuk di Kerajaan Bone. Bola soba dijadikan markas pertahanan Kesatuan Gerilyawan Sulawesi Selatan atau KGSS dalam melawan Belanda. Semangat nasionalisme pada masa itu bagaimana mengintegrasikan Bone ke dalam NKRI, dan bola soba menjadi saksi tentang bagaimana perjuangan para perintis kemerdekaan, para pahlawan pergerakan kemerdekaan yang ingin berjuang agar Indonesia bisa sampai di Bone pada masa itu. Dan itulah yang menjadi peran bola soba sebagai sentral dari menghimpun kekuatan bersama, menghimpun sebuah semangat yang satu, dan menyatukan sebuah gagasan bahwa Bone akan menjadi bagian dari NKRI pada masa itu. Selama masa dekade perlawanan Kerajaan Bone atas hegemoni Belanda, bola soba memiliki peran sentral sebagai basis pertahanan, sekaligus perintis perjuangan oleh pemuda-pemuda Kerajaan Bone dalam proses integrasi menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Menurut Abdi Mahesa, bola soba menjadi saksi bisu atas perjuangan tiga Arumpone yang memimpin perlawanan terhadap Belanda hingga tegaknya NKRI di Kerajaan Bone, yakni Lapawoi Karensigeri, Andi Mapanyuki, dan Lapa Benteng Petalawang. Di situ bola soba menjadi saksi atas ketiga raja ini, dan sampai hari ini menjadi bangunan yang bersejarah yang menjadi saksi tentang adanya sebuah proses dan fase sejarah yang penuh dengan huru-hara, yang penuh dengan goncangan-goncangan, yang penuh dengan aksi-aksi heroisme, karena bangunan itu berdiri penuh dengan perselisihan antara kerajaan dan juga Belanda.